Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sahabat tua masjid dalam rangkaian pembacaan kisah biografi 60 sahabat Nabi. Kali ini yang akan mendapatkan kesempatan yaitu sahabat Suhaib bin Sinan yang diberi gelar jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Ia dilahirkan dalam buaian kemewahan. Ayahnya menjadi hakim dan wali kota Ubullah yang berada di bawah kekuasaan Kisra. Mereka adalah orang-orang Arab yang pindah ke Irak. Jauh sebelum Islam datang, di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat yang berbatasan dengan Jazirah dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Suatu ketika, negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi yang datang menyerbu dan menawan sejumlah penduduk, termasuk Suhaib bin Sinan. Ia dijual oleh saudagar-saudagar budak belian dan perkenalannya yang panjang berakhir di Mekah, yakni setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan permulaan masa remajanya di negeri Romawi, hingga lidah dan dialeknya telah menjadi lidah dan dialek orang Romawi. Majikannya tertarik oleh kecerdasan, keuletan, kejujurannya, hingga Suhaib dimerdekakannya. Majikannya memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat berniaga bersamanya. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita rekamnya yang bernama Ammar bin Yasir yang menuturkan peristiwa yang terjadi suatu hari. Aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di muka pintu rumah Al-Arqam, yakni ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalamnya. "Hendak kemana kamu?" tanyaku kepadanya. "Kamu sendiri hendak kemana?" jawabnya. "Aku hendak menjumpai Muhammad SAW untuk mendengarkan apa yang beliau katakan." "Aku juga menginginkan itu." Kami pun masuk menemui Rasulullah SAW. Beliau menawarkan Islam kepada kami dan kami menerimanya. Kami tinggal di sana sampai petang hari dan setelah itu kami meninggalkan tempat itu secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, Suhaib telah tahu jalan ke rumah Al-Arqam. Artinya, ia telah mengetahui jalan menuju petunjuk dan cahaya, juga ke arah pengorbanan yang berat dan tebusan yang besar. Jadi, melewati pintu kayu yang memisah bagian dalam rumah Al-Arqam dan bagian luarnya, maknanya bukan sekedar melewati ambang pintu semata, melainkan melangkahi batas-batas alam secara keseluruhan, yakni alam lama dengan alam segala apa yang diwakilkan, baik keagamaan dan akhlak maupun peraturan yang harus dilangkahinya menuju alam baru dengan segala aspek dan persoalannya. Melangkahi ambang pintu rumah Al-Arqam yang lebarnya tidak lebih dari 1 kaki, pada hakikatnya adalah melangkahi bahaya besar yang luas. Jadi, menghampiri rintangan itu, maksud kami keberanian melangkahi ambang pintu itu berarti mendeklarasikan datangnya suatu masa yang penuh dengan tanggung jawab yang tidak enteng. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian, dan perantau. Memasuki rumah Al-Arqam berarti suatu pengorbanan yang melampaui kemampuan yang lazim dari manusia. Sahabat kita Suhaib adalah anak pendatang atau perantau, sedangkan sahabat yang berjumpa dengannya di ambang pintu rumah tadi, yakni Ammar bin Yasir, adalah seorang miskin. Tetapi mengapa keduanya berani menghadapi bahaya? Dan mengapa mereka bersiap sedia untuk menemuinya? Itulah dia panggilan iman yang tidak dapat dibendung, dan itulah dia pengaruh kepribadian Muhammad SAW. yang kesan-kesannya telah mengisi hati banyak orang, baik dengan hidayah maupun kasih sayang. Itulah dia daya pesona dari barang baru yang bersinar cemerlang.
yang telah memukau akal pikiran yang muak melihat kebiasaan barang lama, bosan dengan kesesatan dan kepalsuannya. Di atas semuanya itulah rahmat dari Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada siapa yang dikehendakinya, serta petunjuknya yang diberikan kepada orang yang kembali dan pasrah kepadanya. Suhaib telah bergabung dengan kafilah orang-orang beriman. Bahkan, ia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa. Begitu pula dalam barisan para dermawan dan penanggung uang tebusan. Sebuah riwayat telah menyebutkan bagaimana keadaan sebenarnya yang membuktikan rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang muslim yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan bernaung di bawah panji-panji Islam. Dituturkan dalam riwayat itu, tiada suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah kecuali aku pasti bisa menyertainya. Tiada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya kecuali aku termasuk sebagai anggota rombongannya. Tidak pernah beliau bertempur, baik pada masa-masa pertama Islam atau pada masa-masa akhir, kecuali aku berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti aku akan menyerbu paling depan. Demikian pula bila ada yang dicemaskan dari belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang. Aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah SAW dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menemui Allah. Suatu gambaran keimanan yang istimewa dan kecintaan yang luar biasa. Suhaib, semoga Allah meridainya dan meridainya semua sahabatnya, memang layak mendapatkan keunggulan iman ini. Sejak ia menerima cahaya ilahi dan menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah SAW, mulai saat itu hubungannya dengan dunia dan sesama manusia, bahkan dengan diri pribadi, mendapatkan corak baru. Jiwanya telah tertempa menjadi keras dan ulet. Zuhud tidak kenal lelah. Hingga dengan bekal tersebut, ia berhasil mengatasi segala macam peristiwa dan menjinakkan bahaya. Kami telah menuturkan di bagian sebelumnya bahwa ia selalu menghadapi segala akibat dan risiko dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak pernah mundur dari segala pertempuran atau mengucilkan diri dari bahaya. Kegemarannya dialihkan dari menumpuk keuntungan kepada memikul tanggung jawab, dari menikmati kehidupan kepada mengarungi bahaya dan mencintai maut. Hari-hari perjuangannya yang mulia dan cintanya yang luhur itu diawali pada saat hijrahnya. Pada hari itu, ia meninggalkan segala emas dan perak, serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama beberapa tahun di Mekah. Semua kekayaan ini, yakni segala yang dimilikinya, dilepaskan dalam sekejap tanpa berpikir panjang dan mundur maju. Ketika Rasulullah SAW hendak berhijrah, Suhaib mengetahuinya dan menurut rencana ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam harinya untuk mencegah hijrah Rasulullah SAW. Suhaib terjebak dalam salah satu perangkap mereka hingga terhalang untuk hijrah sementara waktu. Sedangkan Rasulullah SAW dan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas berkah Allah Ta'ala. Suhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah, hingga ketika mereka lengah, ia naik ke punggung untanya lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju padang pasir yang luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Saat Suhaib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia justru mengucapkan, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian semua tahu bahwa aku adalah ahli panah yang ulung. Demi Allah, kalian tidak akan berhasil mendekati diriku sebelum aku melepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini. Dan setelah itu, aku akan menggunakan pedang untuk menebas kalian. Sampai senjata di tanganku habis semua. Nah, majulah.
Kesini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku. Asal saja kalian membiarkan aku pergi. Orang-orang Quraisy tertarik oleh tawaran terakhir itu dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya. Mereka berkata, "Saat engkau datang kepada kami dulu, engkau adalah seorang miskin. Namun sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami hingga melimpah ruah. Dan sekarang engkau akan pergi dengan membawa jiwa dan harta kekayaanmu?" Suhaib akhirnya menunjukkan tempat disembunyikan hartanya. Dan sebagai gantinya mereka membiarkannya pergi. Orang-orang Quraisy pun kembali ke Mekah. Sungguh aneh sikap orang-orang Quraisy tersebut. Sebab mereka langsung saja mempercayai ucapan Suhaib tanpa bimbang atau bersikap waspada. Hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Suhaib melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan perasaan bahagia meski hanya seorang diri, hingga akhirnya berhasil menyusul Rasulullah SAW di Quba. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk dikeliling oleh beberapa orang sahabat, dan tanpa diduga sebelumnya Suhaib datang dan mengucapkan salam. Saat Rasulullah SAW melihatnya, beliau berseru dengan gembira, "Sungguh menguntungkan jual beli Abu Yahya." Betapa menguntungkan jual belinya. Ketika itulah Allah menurunkan ayat-ayatnya yang mulia. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Memang Suhaib telah membeli jiwanya yang beriman itu dengan segala harta kekayaan. Ia mengumpulkan harta kekayaan itu sepanjang masa mudanya, yakni seluruh usia mudanya dikerahkan untuk itu, dan kini sedikit pun tidak merasa dirinya rugi. Apa artinya harta, emas, perak, dan seluruh dunia ini? Asal saja imannya tidak terganggu, hati nuraninya berkuasa, dan kemauannya menjadi raja. Suhaib sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Di samping kesolehan dan ketakwaannya, ia adalah seorang periang dan humoris. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Suhaib sedang makan kurma dan salah satu matanya bengkak. Rasulullah SAW pun bertanya kepada sambil tertawa, "Mengapa engkau memakan kurma, sedangkan sebelah matamu bengkak?" Lalu Suhaib menjawab, "Apa salahnya? Aku memakannya dengan mata yang sebelah lagi." Di samping itu, Suhaib adalah seorang pemurah dan dermawan. Tunjangan yang diperolehnya dari Baitul Mal dibelanjakannya semua di jalan Allah, yakni untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin yang sengsara, demi memenuhi firman Allah Ta'ala. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Jiwa kedermawanannya yang sangat besar itu bahkan mengundang peringatan dari Umar. Ia kepada Suhaib, "Aku melihatmu banyak sekali mendermakan makanan hingga melewati batas." Suhaib menjawab, "Itu karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang suka memberi makanan." Setelah diketahui bahwa kehidupan Suhaib berlimpah ruah dengan keutamaan dan kebesaran, Umar bin Al-Khattab memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat mereka. Ini merupakan suatu keistimewaan yang memenuhi hidupnya dengan keakraban dan keagungan.
Ketika Amirul Mukminin ditikam oleh musuh sewaktu melakukan sholat subuh bersama kaum muslimin, ia tidak lupa menyampaikan pesan dan kata-kata akhirnya kepada para sahabat. Hendaklah Suhaib menjadi imam kaum muslimin dalam sholat. Ketika itu Umar telah memilih 6 orang sahabat yang diberi tugas untuk mengurus pemilihan khalifah baru. Dan biasanya khalifah kaum muslimin menjadi imam dalam sholat-sholat mereka. Lantas siapakah yang akan bertindak sebagai imam pada masa transisi antara wafatnya Amirul Mukminin dan terpilihnya khalifah baru itu? Umar tentu saja tidak sembarangan mengambil keputusan. Apalagi dalam saat-saat seperti itu, yakni ketika ruhnya yang suci hendak menghadap Allah, ia akan berpikir 1000 kali sebelum menjatuhkan pilihannya. Kalau ia telah memutuskan pilihannya, tentulah tidak ada orang yang lebih beruntung dan memenuhi syarat daripada orang yang dipilihnya itu. Umar telah memilih Suhaib. Ia memilihnya untuk menjadi imam bagi kaum muslimin menunggu terpilihnya khalifah baru yang akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ketika ia memilihnya, tentu bukan tidak tahu bahwa lidah Suhaib adalah lidah asing. Peristiwa ini merupakan kesempurnaan karunia Allah terhadap hambanya yang soleh, Suhaib bin Sinan. Baik sahabat Toa Masjid, sepenggal dari kisah Suhaib bin Sinan cukup menginspirasi kita, yakni dari seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, kemudian menjadi kaya raya di ketika mudanya, banyak hartanya, emasnya, peraknya. Namun di saat beliau diberikan hidayah atau berkah iman oleh Allah, hal itu dilakukannya untuk berjual beli dengan Allah. Maka hal itu menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang dermawan, yang suka memberikan makanan kepada fakir miskin dan anak yatim. Karena sebuah karunia Allah terhadap hambanya yang soleh pasti akan diberikan sebuah karunia yang berlimpah. Untuk itu tetap istiqomah dengan keimanan kita, tetap istiqomah dengan ibadah kita, dan jangan lupa untuk memberikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah layak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia-Nya? Semoga kisah ini bisa menjadi ibrah dalam kehidupan kita dan menjadikan pedoman bagi kehidupan kita agar menjadi muslim yang beriman dan layak untuk menjadi hamba Allah, penghuni surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diceritakan kisah ini kita mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar selalu datang dari Allah, yang salah dari kami yang membacakan kisahnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.